A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani kehidupan, kesempatan untuk beraktivitas, menata kehidupan, dan juga malam hari ini kita bisa punya kesempatan untuk bisa bermuwajahah, kita dapat bergabung dalam agenda rutin setiap malam ya, agenda ngobrol bareng. Kita bisa berdiskusi, bisa berbagi informasi, berbagi saran, berbagi pendapat. Berharap dapat menambah wawasan keilmuan kita. Kurang lebih 30 menit ke depan ya kita akan diskusi, berharap ada ilmu yang kita dapatkan. Walaupun hanya sedikit ya, kita coba manfaatkan waktu malam itu sebelum kita beristirahat untuk relaksasi tubuh kita ya. Jam 10 itu tidur yang waktu yang paling telat ya gitu. Niken hadir ya 10.11. Mangga yang sudah bergabung dalam agenda ngobrol ini boleh untuk menyampaikan saran ya, pendapat, berbagi ilmunya. Mangga silakan yang sudah bergabung. Kelas 10.1 udah ada yang masuk? 10.1, 10.2, 10.3. Tadi kelas 10.1 sudah masuk ya, Niken ya. Niken, ada yang mau disampaikan? Mangga. Silakan sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Yang sudah bergabung boleh menyampaikan dulu saran terbaiknya untuk acara ngobrol malam hari ini.
Untuk agenda menyambut tahun baru Islam ya, mungkin nanti besok akan diputuskan. Waalaikumsalam, Amel. Nanti akan dibicarakan. Nanti mungkin besok pagi ya akan dibicarakan lebih tuntas apakah hanya rohis, osis, dan ada majelis taklim yang lainnya atau juga ditambah anak-anak ya gitu. Nanti kita akan dibicarakan. Jaka angkatan 28 itu berarti tahun 94 2022 berarti ya. Berapa? 2022 ya, betul 2022 ya. Masih hadir ya. Tahun kemarin, alhamdulillah bisa hadir ya. Sekolahnya di mana sekarang? Di SMA, SMK sekarang? Ya, sekalipun sudah lulus tetap masih bisa bergabung ya. Jadi lagi untuk menyambut tahun baru Islam yang jatuh pada malam Jumat besok ya, 2 hari lagi. Untuk di SMA nanti akan dibicarakan besok dengan OSIS dan dengan Rohis Al-Fikri. Kalau saya sepertinya ada masalah ya, nggak bisa hadir kayaknya di sini. Saya harus meluncur ke Bandung hari Kamis pagi itu. Mungkin nanti ada yang lain yang menangani ya. Ada keperluan sangat mendesak, harus segera meluncur ke Bandung hari Kamis. Bisa mungkin menyambut tahun baru Islamnya di Bandung seperti malam itu ya. Gitu. Insyaallah semoga kita Allah berikan kesehatan ya. Dan memang tidak terasa waktu terus bergulir. Akan berakhir tahun ini ya. Kita akan memasuki tahun baru 1447 Hijriyah yang jatuh pada malam Jumat besok. Sudah masuk tahun baru Islam. Jadi berharap tahun yang akan datang itu akan lebih baik dalam segala amalia dan pengabdian kita kepada Allah. Itu yang paling penting. Karena kita menyadari bahwa hidup ini yang paling utama, yang paling pokok adalah untuk mengabdi kepada Allah. Jumat malam Jumat, bukan Jumat malam. Kamis malam Jumat, bukan Jumat malam Kamis. Ya, di Nurul Huda ya. Boleh nanti bisa bergabung aja nanti ya. Kamis malam Jumat, ya gitu. Jadi memang waktu bergerak sangat cepat, tidak terasa. Ya, setahun itu sekarang sangat-sangat cepat ya. Sangat cepat. Setahun serasa sebulan ya, begitu cepat itu. Baik, sebelum mengkaji materi singkat malam hari ini, ada yang mau disampaikan lagi? Silakan, mangga. Ada yang mau disampaikan? Ada saran?
ada request ya, materi apa yang cocok untuk dibahas. Mungkin nanti malam Jumat materinya tentang 2R ya, tentang 2R. Apa itu 2R? Refleksi dan resolusi ya, atas berakhirnya waktu. Ya tadi dengan Bilal ada sedikit pembahasan tentang rencana perayaan Tahun Baru Islam ya, tapi belum tuntas. Mungkin besok akan dituntaskan. Masih ada hal yang harus dibicarakan gitu. Ya. Baik, sambil nunggu teman-teman yang lain masuk bergabung. Kalau memang belum ada pertanyaan, kita akan membahas. Kita masih membahas tentang pendidikan Islam ya. Kalau kemarin kita telah bahas tentang pendidikan yang ideal di dalam pandangan Islam. Ya, jadi kemarin telah kita bahas pendidikan yang ideal di dalam pandangan Islam ini harus kita bahas, harus kita bicarakan, karena bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh pendidikan. Jadi kalau ingin negeri ini maju, maka hal yang paling penting perbaiki dulu pendidikannya. Karena pendidikan itu kan mengubah tiga ranah yang harus dirubah. Baik intelektualnya, emosionalnya, maupun spiritualnya ya. Ada 3 aspek yang harus diubah, dibangun. Nah, kalau 3-tiganya itu terbangun dengan baik, ada keseimbangan antara intelektual dengan spiritual, sains dan agama dipadukan, maka itu adalah sebuah pendidikan yang ideal. Berharap kita berupaya untuk meresponnya dengan serius masalah ini ya. Dan negara pun, pemerintah pun harus betul-betul. Jadi asesmen, penilaian itu harus dilakukan setiap waktu. Pada sisi mana yang harus diperbaiki, pada sisi mana juga yang harus dirubah, itu harus bersifat progresif ya. Terus ada berbagai kemajuan dan ada perubahan. Baik, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang pendidikan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pendidikan ala Rasulullah. Karena telah diakui oleh banyak pakar pendidikan bahwa pendidikan terbaik adalah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana para sahabat, bukan para murid nyebutnya ya, di Nabi itu nggak ada istilah murid, tapi sahabat. Kenapa tidak menggunakan murid atau siswa? Kenapa menggunakan sahabat istilah dalam era Rasulullah itu? Karena itu biar ada kedekatan ya, ada kedekatan antara guru dengan muridnya. Kalau guru dan murid seakan-akan ada gap, ada pemisah. Sahabat-sahabat itu kan teman ya, teman, rekan itu. Jadi ada kesetaraan dan juga ada kedekatan di antara
pengajar dengan yang diajar. Jadi menggunakannya bukan istilah murid tapi sahabat. Sahabat itu adalah murid-muridnya Nabi, itu sahabat ya, begitu. Ada sebuah buku itu berisikan 30 metode pendidikan Rasulullah. Ada 30 metode Rasulullah dalam mendidik para sahabat. Disingkat dengan 30 T. Ya, ada 30 T cara Rasulullah mendidik para sahabat menjadi manusia terbaik di alam semesta. Malah 10 orang yang dinyatakan itu sudah pasti masuk surga. Ya, jadi ada sahabat Nabi karena dia berhasil membentuk dirinya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu. Jadi Rasulullah membina mereka dan mereka juga berhasil membina dirinya mengikuti pendidikan Rasulullah itu, dan dia termasuk kategori orang-orang yang dinyatakan pasti masuk surga. Ya, begitu. Makanya kita hari ini kita ingin melihat seperti apa pendidikan Rasulullah itu kok bisa sampai berhasil mencetak manusia calon penghuni surga, ya begitu. Metode pertama yang paling dominan di dalam pendidikan Rasulullah adalah metode tarbiyah, ya, tarbiyah. Yang kedua adalah metode ta'lim, ta'lim wa tarbiyah atau tarbiyah wa ta'lim. Gadis hadir. Kalau di Indonesia itu namanya talim itu pengajaran. Ya, kalau bahasa kitanya ya pengajaran. Tarbiyah itu artinya pendidikan. Ini keduanya berbeda ranahnya, berbeda metodenya. Tapi dari sekian banyak metode, dari 30 T itu, maka yang paling dominan adalah metode tarbiyah. Apa metode tarbiyah itu? Yaitu satu proses pendidikan yang membentuk sikap dan perilaku seseorang. Jadi satu metode pembelajaran yang sasaran utama adalah membentuk sikap dan perilaku. Kalau taklim itu membentuk cara berpikir. Ya, jadi ada perbedaan. Kalau tarbiyah itu membentuk sikap, perilaku, kebiasaan, karakter ya, tabiat, sifat-sifat yang dibangun gitu. Kalau taklim itu yang bentuk adalah cara berpikirnya. Yang dibentuk adalah intelektualnya, wawasan berpikirnya yang dibentuk itu. Dan itu Nabi lakukan secara berimbang. Nah, bagaimana cara Nabi membentuk sebuah kebiasaan itu? Begini, dalam metode tarbiyah ini, rujukan Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi bukunya, sumber belajarnya adalah, rujukannya itu adalah Al-Quran. Bukan buku-buku karya seseorang ahli. Ya, bukan karya-karya seorang praktisi pendidikan, bukan. Jadi Nabi itu merujuk kepada Al-Quran gitu. Nah, setiap materi Al-Quran yang diambil itu langsung diterapkan dalam kehidupan.
Jadi itu metodenya metode terapan langsung. Di setiap nabi menerima wahyu terkait ibadah, terkait muamalah, terkait akhlak, itu langsung diterapkan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Jadi bukan sekedar Nabi menyampaikan ayat atau wahyu Allah berupa Al-Quran itu sebagai pengetahuan, ya begitu. Tapi setiap Nabi menerima satu ayat itu langsung dipraktekkan secara kontinuitas, terus menerus, berulang-ulang. Misalkan ketika turun ayat misalkan ya terkait dengan sholat, misalkan waqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'raki'in, itu ayat yang berbicara, yang berisikan tentang perintah kepada kita untuk mendirikan sholat, untuk menunaikan zakat, terus untuk berjamaah. Maka setelah Nabi menerima ayat itu, langsung dibahas oleh Nabi, maksudnya apa, mananya apa, itu langsung diterapkan waktu itu juga. Ya. Dan ayat yang berkaitan dengan hukum itu turunnya di Madinah. Di Madinah itu sudah berbicara tentang hukum atau perintah Allah bagi orang-orang yang mukallaf, orang yang telah dikenai kewajiban untuk melaksanakan suatu ibadah. Tapi ketika Nabi di Mekah, itu ayat turun tentang akhlak, tentang akidah, tentang persatuan umat, karena untuk menyatukan dulu ya. Jadi akidahnya dulu dibentuk oleh Rasulullah biar yakin dulu dengan Allah, terus diperbaiki akhlaknya. Nah, setiap materi akhlak juga langsung diterapkan begitu. Ya, diterapkan dalam kehidupan mereka. Tiap hari begitu terus, tiap hari sampai betul-betul menjadikan satu kebiasaan begitu. Jadi intinya metode tarbiyah adalah metode terapan langsung di dalam kehidupan. Bukan hanya pada wilayah pengetahuan yang bersarang di otak manusia, tapi langsung diterapkan gitu. Dan itu terus berulang-ulang. Selama hidup mereka dilakukan. Dan mereka tidak berani untuk meninggalkannya. Ya, jadi apapun terkait perintah, tadi perintah terkait ibadah, terkait muamalah. Muamalah misalkan tentang jual beli ya, itu muamalah. Bagaimana jual beli di antara manusia. Itu langsung diterapkan dalam kehidupan mereka. Atau tentang munakahat, pernikahan, atau tadi tijarah tentang ekonomi ya, atau tentang pendidikan dan sebagainya, itu langsung diterapkan gitu. Kenapa demikian? Karena dengan melakukan suatu perbuatan itu akan membekas di dalam jiwa kita. Di suatu amaliyah, suatu perintah yang diterapkan di dalam kehidupan secara kontinu, terus menerus, itu akan membekas dalam jiwa kita dan menjadi sebuah gerak refleks tanpa disuruh, tanpa diperintah, itu langsung otomatis melakukannya. Jadi orang-orang yang sudah terbiasa sholat dengan baik, itu otomatis ya, otomatis tanpa disuruh, tanpa diperintah siapapun, itu maka orang akan melakukannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya, jadi itu. Dan apa modelnya? Siapa model pengamalan itu? Adalah Rasulullah itu sendiri. Ya, jadi
sebagai model, sebagai contoh utama bagaimana menerapkan pokok-pokok pendidikan itu. Rasulullah sebagai modelnya, sebagai contohnya Rasulullah. Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dikata Allah, sudah ada pada diri Rasulullah itu adalah teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan kebahagiaan akhirat. Ya, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, mereka banyak menyebut nama Allah gitu. Jadi model utama di dalam metode tarbiyah ini adalah guru itu sendiri. Jadi guru itu menjadi model, menjadi contoh utama gitu. Makanya sebelum memberikan contoh kepada murid-muridnya, guru harus melakukan lebih awal, lebih dahulu gitu. Sebelum muridnya melakukan, guru itu sendiri yang lebih awal gitu. Karena nanti siswa itu melihat gurunya gitu. Dengan melihat gurunya di sekolah, ya di pesantren, di madrasah, ketika azan berkumandang atau waktu sholat sudah masuk, kemudian gurunya berangkat ke masjid, santri akan melihat, murid pun akan melihat, dan nanti mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah kunci keberhasilan pendidikan Islam itu. Jadi kenapa Rasulullah berhasil? Karena tadi Nabi menjadikan contoh. Nah, kalau kita kadang-kadang sekarang ini ya titik lemahnya kita sekarang apa? Pendidikan lemahnya kita adalah guru itu baru pandai memberikan contoh, belum pandai menjadi contoh. Itu kelemahannya di situ. Ya, jadi guru itu baru pandai memberikan contoh, belum pandai menjadi contoh. Ya, gitu. Makanya kalau pendidikan ini ingin berhasil, jadi hal yang paling menentukan, adalah guru itu sendiri. Maka Rasulullah sebagai modelnya, dia paling awal, apapun perintah Allah, dia sendiri yang paling awal mengerjakannya. Nanti para sahabat akan mengikutinya gitu. Dan terus berulang-ulang dilakukan, terus berulang-ulang selama hidupnya, itu udah akan melekat dalam jiwa kita. Jadi kebaikan atau keburukan kalau dikerjakan berulang-ulang itu akan membekas dalam jiwa kita begitu. Sebuah keburukan dilakukan berulang-ulang akan membekas. Juga sama, kebaikan juga sama. Jadi kalau kebaikan dilakukan berulang terus, dilakukan berulang-ulang, itu akan menjadi satu kebiasaan dalam hidupnya gitu. Nah, maka dalam Islam itu dibiasakan untuk berbuat baik gitu. Dan setiap materi ibadah itu diterapkan dalam kehidupan mereka. Ketika Nabi bersama mereka ataupun sahabat di luar Nabi, ya tetap mereka melakukannya. Kan tidak selamanya bersama Nabi ya. Gitu. Kadang-kadang berpisah dengan Nabi di mana ya di mana itu kan gitu. Tapi sekalipun tidak bersama Nabi karena sudah menjadikan satu kebiasaan, ya mereka melakukannya begitu. Itulah kunci, ya kunci pendidikan itu di situ. Jadi kalau pendidikan titik beratnya kepada perubahan sikap, kepada perubahan perilaku, itu yang paling penting. Bukan sekedar mengubah cara berpikir saja. Yang pokok itu adalah mengubah perilaku, kan gitu. Maka ada istilah sekarang namanya pendidikan karakter. Ya, gitu. Itu artinya membentuk sikap. Jangan sampai terjadi ada anak yang pinter, cerdas,
Setiap ulangan nilainya 100, nilai sempurna, tetapi sikapnya tidak baik. Ya, ibadahnya diabaikan. Dia berhasil di aspek kognitifnya, tapi gagal di aspek karakternya. Padahal kalau kita bahas ya, kalau kita kaji lebih mendalam, dari 3 aspek itu, satu aspek kognitif, kedua aspek psikomotor, ketiga aspek sikap. Maka yang menjadi penentu adalah sikap. Itu bagaikan angka 1. Ya, itu angka 1 itu adalah di sikap. Attitude itu adalah sikap, itu angka 1. Jadi kalau dia hanya pinter saja, pinter dalam berpikir, pinter dalam keterampilan, tapi tidak punya sikap, itu 0, nilainya 0. Ya, nilainya 0 gitu. Maka disitulah Nabi selalu berupaya keras bagaimana sikap itu dibangun dengan baik. Ya, dibangun akhlaknya, sikapnya bagaimana, sikap ke orang tua bagaimana, sikap ke guru bagaimana, sikap ke teman bagaimana, diajarkan adab itu bagaimana, sopan santun bagaimana, itu menentukan itu, di situ nilai manusia itu. Maka kata Nabi, khairukum ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi begitu. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, sekali lagi bahwa kata Rasulullah, orang yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi buat apa dia pinter, terampil tapi tidak punya akhlak? Dia tidak punya nilai, ya gitu. Maka disinilah hal yang penting kita bangun, bagaimana agar dalam pendidikan itu kita mampu membangun akhlak yang mulia, ya. Itu akan menentukan nilai manusia itu sendiri. Sehingga ada nilai kesempurnaan manusia itu. Jadi 3 aspek betul-betul terpenuhi. Ya sudah mah pinter, amaliyahnya bagus, maka akhlaknya pun baik. Itulah sosok manusia ideal ya di dalam hasil pendidikan begitu. Ini menjadi satu contoh bagi kita semua ya. Jadi yang terlibat di dalam dunia pendidikan, juga termasuk pemerintah sebagai pengambil kebijakan tentang pendidikan nasional, juga dalam satuan pendidikan. Maka disinilah ya Dewan Guru, para pendidik punya tugas utamanya adalah membentuk karakter, membentuk sikap, membentuk perilaku. Dengan modelnya adalah guru itu sendiri. Itu harus kita bangun bersama-sama. Jadi kalau itu tidak dibangun, kalau guru hanya sekedar pandai memerintahkan saja, kamu harus begini, harus begitu, tetapi tidak memberikan contoh, nah, itu kan gagal, ya. Itu kan gagal pendidikan, itu kan gagal pendidikan itu. Jadi kalau guru hanya memberikan contoh, menyampaikan satu perintah begini gitu kan, gitu. Harus begini, harus begitu, tapi tidak memberikan contoh kepada siswanya, ya itu tidak akan berhasil gitu. Nah, Nabi udah melakukan seperti itu, Rasulullah seperti itu di itunya. Maka metode tarbiyah itu tadi menanamkan nilai-nilai nilai akhlak,
ya, nilai-nilai apa, tanaman ibadah kepada sahabatnya, itu berhasil dengan sangat baik. Itu. Anda sudah hadir ya, Aurel? Hadir, alhamdulillah. Bisa dipahami ya oleh rekan-rekan sahabat juga para siswa. Jadi pendidikan itu dari 3 ranah yang dibentuk. 1 ranah kognitif, ranah sikap, ranah perilaku. Maka angka 1-nya adalah sikap, attitude ya, sikap. Dan intelektual itu 0, menjadi 10, tambah perilaku 100 gitu. Jadi kalau pengen nilai 100, berarti sikapnya harus baik, intelektualnya harus baik, amalnya juga harus baik, itu baru angka 100 gitu. Tapi kalau dia intelektualnya bagus, keterampilannya bagus, tapi tidak punya sikap, itu nilainya masih 0, belum membuahkan angka gitu. Ya, gitu. Jadi kita ingin pendidikan ini menghasilkan generasi-generasi yang berakhlak mulia, punya sikap yang mulia ya gitu. Kita sekarang jadi krisis ya, krisis akhlak, krisis sopan santun, krisis adab ya begitu. Tidak tahu bagaimana caranya, pintar tapi tidak adabnya kurang bagus. Anak-anak yang berakhlak mulia, ketemu temannya, ketemu guru, ucapkan salam. Itu sikap. Ucapkan salam, tersenyum manis, menyapa dengan baik, sedikit membungkuk ya, atau cium tangan. Itu pendidikan yang ideal seperti itu. Jadi kalau ketemu guru, ketemu temannya cuek aja, nggak menyapa, nggak salam, nggak senyum, nggak nanya, malah membuang muka. Padahal dia orang pinter, ya. Nilainya 100 terus, tapi itu dia gagal. Dalam konsep ini gagal dia, karena tidak dapat angka 1 gitu. Ya, gitu. Jadi itulah jadi kenapa Rasulullah berhasil mencetak sahabat, manusia terbaik di alam semesta ini. Sampai dinyatakan calon penghuni surga, pasti masuk surga, karena tadi Nabi berhasil membentuk mereka di dalam ibadahnya, sikapnya, termasuk wawasan keilmuannya. Ya, banyak sahabat-sahabat yang bisa menghafal Al-Quran, dia mengerti tafsirnya. Ada juga sahabat yang sampai hafal ribuan hadis, ya, gitu. Dia pelajari terus, gitu. Jadi Al-Quran yang menjadi rujukan utamanya itu bisa begitu. Makanya kalau sekolah di negara kita pengen maju ya, rujukannya jangan ke Amerika. Rujukannya bukan teori-teori dari ekonomi, bukan ke Adam Smith. Jangan. Fisika bukan ke Isaac Newton. Bukan, ya. Matematika. Oh. Rujukannya kepada Al-Khawarizmi, Al-Jabbar. Fisikanya kepada Profesor Abdus Salam, ya, gitu. Sosiologinya kepada Ibnu Khaldun, gitu. Karena itu akan didampingi dengan Al-Quran, materi-materi itu. Kalau Barat itu kan Barat itu kan otomatis terlepas dari Al-Quran, gitu. Padahal Quran itu sebagai rujukan utama dalam pendidikan Islam, dan pasti berhasil kalau itu dilakukan. Tapi kalau rujukannya kepada pemikiran orang-orang Barat yang tidak mengenal Islam, ya seperti begini hasilnya. Ya, sebegini. Jadi ini kegagalannya dirujukan aja udah tidak pas ya gitu.
Jadi kenapa Nabi berhasil? Karena tadi rujukannya Al-Quran gitu. Rujukannya Al-Quran. Kenapa Quran? Quran itu kan sebagai way of life, panduan hidup. Jadi kalau Quran itu diterjemahkan di dalam kehidupan, diterapkan, itu pastilah. Kenapa Quran? Karena Quran adalah sebagai firman Allah. Allah adalah Al-Haq yang maha benar. Tidak ada salahnya. Allah itu Al-Haq, sumber kebenaran begitu. Makanya di sini juga dalam pendidikan nasional, seorang guru mutlak menguasai, memahami Al-Quran kalau pengen berhasil pendidikan Indonesia. Tapi kalau tidak paham dengan Al-Quran, terlepas dari Al-Quran, terlepas sama sekali, Quran tidak dijadikan rujukan utama dalam pendidikan itu, ya tidak akan mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Ya gitu. Jadi itulah hal yang harus kita pahami dengan baik. Jadi dalam Islam itu ada metode tarbiyah, ya. Metode tarbiyah itu adalah membentuk, mengubah sikap perilaku. Dengan modelnya adalah guru itu sendiri. Nah, baru yang kedua adalah metode taklim. Metode adalah metode pengajaran, mentransfer ilmu kepada siswa. Taklim ini adalah memindahkan ilmu dari kepala guru kepada kepala anak, itu namanya metode taklim. Mengajarkan, menyampaikan ilmu, itu taklim namanya. Ya. Jadi mentransfer ilmu dari kepala guru kepada kepala anak, kepada para siswa, para santri. Itu taklim. Nah, di dalam Islam itu harus bersanding dua-duanya. Setelah ditransfer ilmunya, kemudian dipraktekkan di dalam kehidupan, pastilah itu akan meraih keberhasilan di dalam pendidikan itu sendiri, ya. Ini saya kira hal yang terpenting kalau ingin negeri ini ingin maju dalam segala aspeknya, terlebih dalam sisi akhlaknya, sisi amalnya, maka perbaiki dulu pendidikan ini, ya. Dan pendidikan barat itu yang hari ini diterapkan di Indonesia itu harus direvisi. Kita berkiblatnya jangan lagi ke Amerika, berkiblatnya kepada Islam kalau pengen berhasil. Di Amerika itu dalam sistem belajar itu kan laki perempuan dicampur, ya. Tidak ada pemisahan, dicampur. Jadi jangan heran, ya, kalau terjadi pergaulan yang bebas itu, karena tadi sistemnya seperti itu, ya gitu. Oh, dengar lagi suaranya? Kenapa ya? Sekarang bagaimana? Masih? Putri? Ya, itu saya kira kajian malam hari ini, ya. Jadi sudah hampir berapa menit kita nih ngobrol ini. Riana hadir, ya? Riana masih hadir? Aman, ya? Jadi kurang lebih hampir 40 menit, ya, kita ngobrol. Jadi malam hari ini kita sudah membahas dua metode Rasulullah. Pertama adalah metode tarbiyah, ya, metode pendidikan, yaitu mengubah cara bersikap, cara bertindak, cara berperilaku. Yang kedua adalah metode taklim, itu mentransfer ilmu, itu mengubah cara berpikir. Maka idealnya semakin
banyak ilmu yang diserap oleh akalnya, otaknya, itu diharapkan akan berpengaruh kepada sikap dan perilakunya. Itu harus ada korelasi positif. Semakin pandai, semakin pintar, semakin cerdas dia dalam keilmuan, idealnya dia semakin baik karakternya, ya, semakin baik akhlaknya, semakin baik perilakunya, semakin baik ibadahnya, semakin baik muamalahnya, itu yang terbaik. Karena kalau tidak ada keseimbangan hal itu, ya tadi, ketika dia pinter tapi tidak berakhlak, sekarang negara kita digoncang dengan korupsi yang gila-gilaan sekarang. Kenapa? Tadi tidak seimbang antara intelektual dengan spiritualnya. Jadi begini kondisinya hari ini. Itu karena sistem pendidikannya yang harus diperbaiki. Ya, jadi berharap dengan kajian malam hari ini menjadi sumber inspirasi bagi kita, ya sedikit menjadi bahan informasi kepada kita semua agar bisa memperbaiki pendidikan yang kita laksanakan pada saat ini. Waalaikumsalam. Kang Nur Hasan. Kang Nur, alhamdulillah bisa gabung malam hari ini. Itu barangkali yang disampaikan. Ada yang mau ditanyakan lagi, Mangga? Putri, ada yang mau disampaikan? Riana, Mangga? Sebelum ditutup, ya, karena sudah hampir 45 menit kita ngobrol malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada malam berikutnya. Mangga, ada yang disampaikan atau cukup bisa dipahami, dimengerti? Ya, kalau sudah cukup, barangkali ada yang menanyakan, kita tutup dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana, selamat beristirahat ya. Riana sampai selesai hadir ya. Riana. Tadi Ali kelas 11 IPS ya. Udah hadir. Enggak, hatur nuhun kasadayana.